Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino Bajuramin Kak Saruga Basengat Kajubata. Arus. Halo, perkenalkan nama saya Alirifa Chandra. Nama saya Andre Manuel. Saya Sigi Ramadhani. Saya Cynthia Dewina. Saya IGD Bima Fatur Rahman. Saya Ida Nurinifah. Saya Raisa Deswita Syafira. Saya Ulaya Gafira Felayedi Safiani. Jadi sekarang kita berada di Museum Kalimantan Barat. Ikuti keseruan kami ya. Jadi di belakang saya ini terdapat replika istana Kadriah Pontianak yang dibangun pertama kali pada 1771 Masehi oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yaitu Sultan pertama Pontianak. Nah, yang terdapat pada Pontianak saat ini yaitu istana yang sudah beberapa kali dilakukan perubahan. Istana tersebut dibangun pada 1923 Masehi oleh Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Teman-teman, di belakang saya merupakan replika Keraton Amantudila Mempawah. Yang aslinya, keraton ini terletak di Kelurahan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Dan keraton ini dibangun pada tahun 1761 Masehi oleh Panembahan Adiwijaya Kusumajaya. Konstruksi bangunannya menggunakan arsitektur rumah tradisional Melayu dan sering dicat warna hijau, sehingga sering dipanggil Puri Hijau. Dulunya keraton ini sering digunakan untuk administrasi kerajaan ataupun urusan kerajaan lainnya. Namun sekarang sudah beralih fungsi menjadi tempat-tempat penyimpanan singgasana raja, foto-foto raja, keluarga, payung kerajaan, dan lain sebagainya. Jadi di sebelah saya ini adalah miniatur Istana Al-Wazikubillah yang terletak di Kabupaten Sambas. Al-Wazikubillah sendiri artinya adalah bertakwalah kepada Allah. Istana ini dibangun pada abad ke-17 Masehi oleh Raden Bima yang bergelar Sultan Tajuddin. Namun istana ini kembali dibangun pada tanggal 15 Juli 1933 oleh Kesultanan ke-9 yang bernama Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Saifuddin. Nah, bangunan ini sebenarnya dibuat dari rangka kayu belian dan ciri khasnya terdapat di atas pintu menuju ruang utama ini terdapat lambang 2 ekor kuda laut. Jadi di sini ada miniatur perahu lancang kuning. Perahu lancang kuning adalah perahu kebesaran Kesultanan Pontianak yang digunakan oleh Sultan dan keluarganya pada acara resmi kesultanan. Miniatur perahu lancang kuning dibuat dari bahan kayu mabang yang dicat warna kuning dan pada bagian bibir perahu terdapat list seluruhan warna hijau. Perahu lancang kuning memiliki 14 dayung dan 1 kemudi di bagian belakang. Di tengah perahu dibuat geladak atau ruang berdinding kaca. Pada perahu lancang kuning yang asli, ruangan ini digunakan sebagai lambang Kesultanan Pontianak. Di dinding haluan perahu terdapat gambar bulan bintang.
adalah tungku pembakaran keramik atau juga biasa disebut sebagai tungku naga. Jadi ini adalah pabrik pertama yang didirikan di Kalimantan Barat. Pabrik ini didirikan di Desa Sedau, Singkawang pada tahun 1933. Penelitian para ahli, ini adalah salah satu pembakaran yang masih tersisa di Asia Tenggara. Nah, koleksi selanjutnya dari museum ini adalah replika tiang pancar. Tiang pancar ini merupakan salah satu arsitektur khas suku Dayak yang terletak di Kabupaten Landak. Biasanya tiang pancar ini diukir dengan motif tumbuhan, manusia, dan hewan. Hal ini merupakan perwujudan dari makhluk yang ada di alam. Apa? Baik, di sini ada perahu tambe. Nah, perahu tambe ini memiliki 2 buah sampan yang digandeng menjadi satu. Masyarakat suku Dayak Taman di Kapuas Hulu biasanya menggunakan perahu tambe untuk penjemputan tamu, menggiring pengantin dan gawai. Perahu tambe memiliki beberapa perangkat atau yang di sebelah-sebelahnya, yaitu berupa bendera panjang aneka warna, bendera pendek aneka warna, daun ribu-ribu, dan lain-lainnya. Halo semuanya. Jadi di sini terdapat replika atau miniatur dari bangunan yaitu namanya Langkau Kopra. Jadi Langkau Kopra ini pada dasarnya berbentuk panggung. Nah, di mana pada dasar atau bahan dasar pembuatan dari bangunan ini adalah dari kayu belian. Nah, untuk atapnya sendiri ini merupakan model pelana di mana itu dapat dibuka dan ditutup. Untuk bahan dasar dari atapnya ini terbuat dari daun nipah atau rumbia. Nah, jadi untuk di dalam bangunan ini untuk dinding-dindingnya itu terbuat dari papan. Nah, kalau untuk lantainya sendiri biasanya itu terbuat dari kayu binger bulat di mana yang dipasang dengan bentuk renggang sebagai bahan pengasapan. Nah, di dalam bangunan ini itu terdapat juga ruangan sebagai penyimpan alat untuk pengasapan. Bisa dilihat dari video berikut. Oke, untuk bangunan Langkau Kopra ini di Kalimantan Barat sendiri itu banyak terdapat di daerah Mempawah dan Sambas. Jadi pada hari ini saya berada di Museum Kalimantan Barat. Di sini juga saya ingin mewawancarai salah satu pegawai di Museum Kalimantan Barat. Permisi Kak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ulay Zafira Feliti Sofian dari SMA Negeri 1 Pontianak. Mohon izin untuk wawancarai Kakak. Sebelumnya, nama Kakak siapa ya Kak? Nama saya Junita Diputri, sarjana sosial. Di sini posisi Kakak sebagai apa ya Kak? Saya pamong budaya di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Perkiraan berapa lama kerja Kakak di museum? Saya perkiraannya 2 tahun, hampir 2 tahun. Museum kira-kira paling ramai di hari apa ya Kak? Sebenarnya kita museum, apalagi sekarang ini ya, kita udah ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi hampir di setiap hari kita ada kunjungan siswa-siswa, baik dari TK, SD, nah itu banyak kunjungan tuh. Jadi kalau ditanya hari apa yang paling ramai, sepertinya hari-hari sudah ramai sekarang ya museumnya gitu. Ya, baik Kak. Biasanya untuk harga tiket masuk di museum ini berapa ya Kak? Ya, kalau untuk pelajar itu 2.000, untuk mahasiswa 3.000, untuk umum itu 5.000, kalau wisatawan asing kita tiketnya 10.000. Baik. Apakah di koleksi museum ini hanya di Kalimantan Barat atau bisa di daerah lain juga Kak? Koleksi-koleksi kita yang ada di sini tuh bukan cuma Kalimantan Barat aja. Kita ada dari temuan-temuan dari yang lain, tapi itu lebih ke replika.
Tapi kita banyaknya di sini karena kita Museum Provinsi Kalimantan Barat, kita banyaknya koleksi-koleksi museum dari koleksi Kalimantan Barat sih banyaknya. Baik Kak, nah dari koleksi Kalimantan Barat ini kita bisa membagian dari koleksi Kalimantan Barat ini bagaimana ya Kak? Kita untuk Museum Provinsi Kalimantan Barat itu museumnya museum umum. Kita dibagi atas 10 jenis koleksi berdasarkan ilmu pengetahuannya. Ada arkeologika, etnografika, filologika, numismatika, kramologika, teknologika, ada 10 macam jenisnya. Jadi didasarkan dengan disiplin ilmu gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak wawancaranya. Sekian dari wawancara kami, dadah. Baik, di awal kita masuk, kita dapat disuguhi oleh geografi flora fauna Kalimantan Barat. Nah, kita dapat melihatnya di sekeliling museum ini terdapat musang, ringkiling, kura-kura, biawak, ular kobra, dan lain-lainnya. Serta di sini juga kita dapat melihat perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Nah, yang pertama kita dapat melihat yaitu zaman Paleolitik. Di sini kita dapat melihatnya peninggalan-peninggalan zaman di Paleolitik. Di zaman Paleolitik ini merupakan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Setelah itu kita dapat melihat pada zaman Mesolitik. Ini kita melihat replika volume tengkorak Homo erectus yang tinggal pada zaman Mesolitik. Di sini juga dapat melihat kapak-kapak peninggalan dari zaman Mesolitik. Selanjutnya, Neolitik. Ini merupakan masa bercocok tanam. Perbedaan masyarakat Walang Undagi mendorong keinginannya untuk mempunyai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, seperti membangun rumah kayu dan gerabah dalam berbagai bentuk. Nah, gerabah itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk yang dapat kita lihat di sini, seperti yang pertama mangkuk, yang kedua buli-buli, yang ketiga periuk, dan yang keempat kelima gerabah juga. Gerabah biasanya digunakan pada upacara keagamaan sebagai tempayan kubur dan bekal kubur. Heraldika. Heraldika merupakan tanda jasa lomba naskah resmi yang berada di Pontianak. Dapat kita lihat di sini terdapat stempel, tombak, dan koin-koin. Di sini juga terdapat simbol kerajaan Pontianak, konsep lambang kerajaan Pontianak, pangkat dari kerajaan Pontianak, cap atau stempel kerajaan Pontianak, kerajaan Matan, kerajaan Kubu, kerajaan Silat, kerajaan Pontianak, dan kerajaan Silat. Di sini juga terdapat uang logam Asia, dukat, uang logam Eropa, uang logam RI, uang kertas Asia, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Cina, serta uang kertas Jerman dan kupon. Kemudian numismatika. Numismatika adalah setiap mata uang atau alat tukar yang sah. Sebelum mengenal mata uang, hubungan jual beli dilakukan di sistem barter, yakni tukar menukar barang dengan barang. Mata uang yang terbuat dari emas, perak, tembaga baru dikenal sejak zaman agama Hindu, Buddha, dan Islam, dan penggunaannya hanya terbatas pada wilayah setempat. Atau uang VOC, Hindia Belanda dan Nica dikeluarkan pada zaman pemerintahan kolonial. Inggris mengeluarkan mata uang di wilayah Indonesia yang disebut rupiah Jawa yang bertuliskan huruf Jawa dan Arab. Pada masa pendudukan Jepang dikeluarkan uang kertas yang dicetak dalam 3 bahasa, yakni bahasa Jepang, Belanda, dan Indonesia. Historika merupakan benda koleksi yang punya nilai sejarah. Nah, di sini kita melihat pakaian resmi Kesultanan Kadaria, pedupaan, kotak jimat, pedang samurai, pedang VOC, tombak, senapan lantak, pistol VOC. Lalu kita akan memasuki ke daur hidup suku bangsa Dayak. Yang pertama, ada perkawinan suku Dayak Taman. Perkawinan ini menganut sistem eksogami, yaitu adanya larangan untuk menikah dengan seseorang yang masih terikat hubungan keluarga. Lalu di sini ada perlengkapan pertahanan diri dari suku Dayak. Ada parang, sabun anak sumpit, tombak sumpit,
Lalu di sini juga ada pakaian tradisional suku Dayak. Nah, lalu di sini ada rumah sandu yang merupakan tempat penyimpanan abu atau tulang belulang jenazah yang berbentuk rumah kecil. Ritual ini dilakukan dengan cara menyimpan abu atau tulang belulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau lebih dari 3 tahun. Jadi di sini terdapat alat-alat pertahanan diri suku Melayu. Yang pertama ada tombak, mata tombak, keris, perisai, rencong, badik, dan golok. Nah, alat-alat pertahanan diri ini dulunya dipakai untuk berperang, namun untuk sekarang karena sudah tidak lagi berperang, alat ini masih dianggap magis dan keramat. Dan juga alat-alat ini masih digunakan sebagai pelengkap pakaian adat suku Melayu. Jadi di sini terdapat perlengkapan ritual kematian suku Melayu Kalimantan Barat. Pada dasarnya, perlengkapan ritual kematian suku Melayu ini mengikuti ajaran agama Islam. Di sini terdapat peralatan-peralatannya. Yang pertama ada kain kafan, gayung, ceret, baki, pedupaan, bokor, botol kaca, pasu, dan langit. Jadi di sini terdapat koleksi meriam karbit. Meriam karbit sendiri adalah permainan rakyat yang biasanya dimainkan di kalangan masyarakat pinggir Sungai Kapuas. Meriam ini biasanya dimainkan pada bulan puasa Ramadan dan beberapa hari setelah menjelang Lebaran. Dan bahan baku pembuatan meriam ini adalah balok kayu atau batang pohon besar dan karbitnya sebagai bahan peledak. Jadi di sini terdapat alat musik tanjidor, yaitu musik tradisional khas suku Melayu Kalimantan Barat. Nah, musik tanjidor ini asalnya dari Spanyol dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kalimantan Barat. Musik tanjidor ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara ritual seperti pernikahan, khataman, hitanan, dan menyambut tamu-tamu raja. Jadi di belakang saya terdapat ragam hias tenun Dayak. Yang pertama, ragam hias tenun ikat Dayak Sintang yang bermotif tisik langit atau awan putih. Selanjutnya, itu terdapat ragam hias kain kebaya Dayak Sintang yang bermotif pelangka papan. Yang ketiga, yang terdapat ragam hias kain kebaya Sintang bermotif ence rebung lingkup bekantuk atau pucuk rebung berliku. Yang keempat, terdapat ragam hias kain kebaya Sintang bermotif bangkong dan seligi beras. Terakhir, terdapat ragam hias tenun ikat Dayak Kapuas Hulu atau bermotif akar bertau. Selanjutnya di belakang saya terdapat ragam hias tenun Melayu. Yang pertama, ragam hias kain songket sambas yang bermotif pucuk rebung bunga pasang. Yang kedua, terdapat ragam hias kain songket sambas bermotif mawar beriring. Selanjutnya yang ketiga, terdapat ragam hias kain songket sambas yang bermotif rantai emas berdarah. Yang keempat, ragam hias kain kelengkang sanggau yang bermotif daun putri malu. Terakhir, terdapat ragam hias kain batik ketapang bermotif melati tangkai dan bunga biku atau bunga banji. Selanjutnya terdapat alat tenun suku Dayak. Alat tenun suku Dayak terdapat beberapa bagian, yaitu jengkuan, lidi, karap, kayu bulat atau tuil, serta kayu penahan. Nah, lalu di sini terdapat pakaian pengantin Melayu Ketapang. Pakaian pengantin wanita terdiri beberapa perlengkapan, yaitu kain kelengkang, dodot batik, teratai, selop, kayu longsen bertahta, jamang induk, sumping, bogam, ikat bahu, pending, bogam kecil, anting-anting, kalung bertingkat, dan gelang. Lalu untuk yang laki-laki terdapat kain kelengkang, selempang, dodot, penutup perut, dan tutup topi, selop, jamang, umbai lebar, kalung, ikat bahu, pending, dan keris. Selanjutnya terdapat pakaian pengantin Melayu Sambas. Pakaian pengantin Melayu Sambas terdiri dari baju kurung dan kain tenun atau kain nunggi yang terbuat dari benang katun dengan warna dasar oranye. Pada kepala kain dihiasi dengan motif pucuk rebung yang disongket dengan menggunakan benang emas. Bidang kain bermotif kota Mesir, parang manang atau menang, tabur awan, bunga melati atau melur, mawar anggrek, dan lain-lain. Di sini kita dapat melihat replika dari pengantin Melayu Pontianak. Di sini
Yang pertama ada manggar yang biasa diletakkan di depan rumah pengantin Melayu Pontianak. Terus di sini juga ada puadai, ngantar tanda, mandi berias dan tepung tawar serta betangas. Di sini kita juga dapat melihat replika dari baju adat pengantin Melayu Pontianak serta replika dari adat cucur mawar yang biasanya dilakukan oleh tetua atau orang tua kepada pengantin laki-laki dan wanita. Sini juga ada bunga yang merupakan nanti diisi oleh telur-telur untuk diberikan kepada orang yang telah cucur mawar. Terus ada merupakan hantaran yang diberikan oleh pengantin laki atau pria kepada pengantin wanita sebagai hadiah untuk saat pernikahan. Jadi kami telah selesai berkeliling di Museum Kalimantan Barat. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.